Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang variabel penelitian ya. Nah, kita langsung aja membahasnya. Nah, apa itu variabel penelitian? Tentu sebagai seorang mahasiswa ataupun peneliti nantinya, setidaknya nanti ketika kalian mau menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, maka kalian pasti akan berhadapan dengan variabel penelitian ketika membuat suatu skripsi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa definisi tentang variabel penelitian. Nah, dalam materi ini kita akan coba membahas secara detail dan sederhana apa itu variabel penelitian. Nah, di sini sudah ada ya. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Pengertian yang dapat diambil dari definisi tersebut ialah bahwa dalam penelitian terdapat sesuatu sasaran yaitu variabel. Sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Ya, variabel penelitian adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Oke. Jadi ada variasi nilai. Nah, definisi di atas mengandung makna bahwa sesuatu atau konsep dapat disebut variabel jika konsep tersebut memiliki variabilitas atau dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau kategori. Nah, jadi kalau kita garis bawahi di sini, apa itu variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Nah, ini poin pentingnya. Jadi kita mau ngamatin apa? Misalkan kita mau ngamatin pengaruh pupuk ya kan terhadap pertumbuhan pohon misalkan. Nah, yang menjadi variabel penelitiannya itu adalah pertama si pupuknya, dan yang kedua adalah pertumbuhan pohonnya. Nah, itu yang kita amati. Nah, secara sederhana itulah dia namanya variabel penelitian ya. Nah, jadi sekali lagi, apa yang kita jadikan objek penelitian kita, yang kita amati itu adalah variabel penelitian. Nah, pengertian variabel penelitian menurut ahli nih, ini ada beberapa ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali ahli-ahli yang membuat definisi-definisi tentang variabel penelitian. Nah, di sini sudah ada beberapa saja yang kita mau bahas. Pertama ada Suharsini Arikunto tahun 98. Ya, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Ya, yang kedua ada Sugiono tahun 2009. Variabel penelitian ini adalah segala sesuatu bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Ya, untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Kerlinger tahun 2006, ya, variabel penelitian adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Ya, nah jadi ada banyak sekali pendapat-pendapat para ahli, tapi poin pentingnya adalah apa yang kita teliti itulah yang menjadi variabel penelitian kita. Oke. Kemudian jenis-jenis kualifikasi variabel penelitian. Variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan skala pengukurannya, konteks hubungan, dan dapat tidaknya variabel dimanipulasi. Variabel penelitian berdasarkan skala pengukurannya. Ya, yang pertama ada variabel nominal, yaitu merupakan yang variabel dengan skala paling sederhana karena fungsinya hanya membedakan atau memberi label antara subjek atau kategori. Contohnya jenis kelamin ya. Nah, ini kan ada laki-laki, ada perempuan. Ini variabel penelitian juga nih ya. Nah, misalkan gini, kita mau meneliti apakah laki-laki kalau berlari lebih jago daripada perempuan. Nah, itu kan variabel penelitiannya adalah jenis kelamin ya kan, laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian ada variabel ordinal, yaitu variabel yang dibedakan menjadi beberapa tingkat. Nah, misal status sosial ekonomi rendah, sedang, tinggi. Nah, itu dia. Ya. Kemudian ada interval, yaitu variabel yang selain dimaksud untuk membedakan, mempunyai tingkat juga mempunyai jarak. Ya, ada jaraknya seperti prestasi belajar, ada nilai 5, nilai 6, nilai 7. Ya, atau nilai matematikanya ada yang nilai 5, 6, 7. Ini kan ada intervalnya. Oke. Kemudian ada variabel rasio. Ya, rasio merupakan
bersifat membedakan atau mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti ya. Setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama. Contoh berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Oke ya. Kemudian variabel penelitian berdasarkan konteks hubungannya ya. Nah, variabel dalam suatu penelitian jumlahnya bisa lebih dari satu ya, bisa 2, bisa 3 ya. Variabel tersebut saling berhubungan jika ditinjau dari konteks. Ini variabel dibedakan menjadi satu, ada bebas atau independen variabel. Nah, variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi nilai yang lainnya. Nah, contoh secara gamblang saja ya. Makan dengan kenyang gitu ya kan. Nah, kita makan lalu kita kenyang. Nah, makan ini mempengaruhi rasa kenyang. Nah, jadi makan itu sebagai variabel bebas, variabel yang mempengaruhi rasa kenyang. Nah, itu secara sederhana sekali contohnya. Kemudian variabel terikat atau independen variabel. Nah, ini ya variabel terikat merupakan variabel yang nilainya tergantung variabel lain. Nah, tadi makan dengan kenyang tadi. Nah, makan tadi sebagai bebasnya, kenyang tadi sebagai terikatnya, karena rasa kenyang dipengaruhi makanan gitu. Nah, kemudian ada variabel moderator atau variabel intervening. Nah, variabel moderator merupakan variabel yang juga mempengaruhi variabel terikat. Namun dalam penelitian variabel ini tidak diutamakan. Nah, ya. Ini butuh penjelasan lebih spesifik untuk variabel intervening ini ya, moderator. Nah, kemudian ada variabel perancu. Ya, ini variabel perancu merupakan variabel berhubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tapi bukan variabel diantaranya. Nah, kemudian ada variabel kendali. Variabel kendali merupakan variabel yang juga mempengaruhi variabel yang terikat, tetapi dalam keberadaannya dijadikan netral. Nah, kemudian ada variabel rambang. Variabel rambang merupakan variabel yang juga ikut mempengaruhi variabel terikat, namun pengaruhnya tidak begitu berarti sehingga dapat diabaikan. Nah, itu dia. Kemudian berdasarkan dapat tidaknya variabel dimanipulasi. Ya, ada variabel di mana peneliti dapat melakukan intervensi ya. Nah, dan ada pula variabel di mana peneliti tidak dapat melakukan intervensi. Atas dasar tinjauan inilah variabel dibedakan menjadi dinamis ya. Nah, yang dapat dimanipulasi atau diintervensi, contohnya metode mengajar, teknik pelatihan, strategi pembiasaan dan lain sebagainya. Jadi ini yang bisa diatur dia, ya, yang bisa diatur. Nah, kemudian ada statis, merupakan variabel yang tidak dapat diintervensi, contohnya jenis kelamin, umur, status perkawinan dan sebagainya, itu kan tidak bisa kita atur, gitu ya kan? Nah, jenis kelamin seseorang kan bagaimana kita mau ngaturnya, gitu ya kan? Nah, itu dia. Kemudian hubungan antar variabel penelitian. Hubungan antar variabel penelitian ini dibagi menjadi 3, asimetris, simetris, dan timbal balik. Ini berdasarkan kata si Mahfudz tahun 2007 di halaman 29. Ya. Hubungan asimetris ya, suatu variabel atau variabel bebas berhubungan dengan variabel atau variabel terikatnya. Nah, hubungan variabel asimetris dibedakan menjadi 2, ada bivariat. Ya, hubungan antara 2 variabel b ini artinya 2, gitu ya. Contoh hubungan simetris bivariat, hubungan kecerdasan intelektual kita sebut X dengan prestasi belajar kita sebut Y. Siswa yang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, prestasi belajarnya juga tinggi. Nah, ini hubungan bivariat, 2 variabel yang saling berhubungan. Ya sama juga seperti makan dan kenyang tadi. Itu bivariat ya kan, ada 2, yaitu makan dan kenyang gitu. Nah, hubungan secara visual dapat kita gambarkan sebagai berikut ya. Nah, X memberikan pengaruh terhadap Y. Jadi tanda panah ini artinya si X mempengaruhi si Y gitu ya. Jadi kalau kita katakan makan mempengaruhi rasa kenyang. Nah, kemudian yang kedua hubungan variabel multivariat. Ya, multi, banyak. Ya, lebih dari 3. Nah, hubungan contohnya adalah intelektual, kecerdasan emosional, motivasi belajar. Nah, jadi ada 3 dia. Ya, dengan prestasi belajar. Jadi ada 3 nilai X ya, ada intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada motivasi belajar yang memberikan
lakukan, yang kita amati apakah ini akan mempengaruhi atau berdampak terhadap prestasi belajar. Nah, oke. Nah, itu dia. Jadi ini bisa lebih dari satu ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian nanti melakukan penelitian, X-nya ini bisa sampai 5, 6 tergantung dari seberapa mampu kalian melakukan penelitian tersebut. Jangan sampai nilai X-nya ini cukup banyak tapi kemampuan peneliti melakukan penelitian itu kurang atau tidak mampu atau kurang mampulah kita katakan. Nah, itu tentunya nanti memberatkan si peneliti atau kalian membuat skripsi. Nah, kemudian hubungan antar variabel penelitian, hubungan simetris nih. Nah, hubungan variabel secara simetris artinya ada hubungan antara dua variabel tetapi variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, contohnya gini, variabel tinggi badan dan variabel berat badan merupakan variabel terikat yang dipenuhi oleh variabel pertumbuhan. Nah, kedua variabel terikat berhubungan tetapi variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel-variabel lainnya. Gitu dia, ya. Nah, ini Y1 tinggi badan. Nah, ini Y2 berat badan. Nah, ini pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu ya mempengaruhi berat badan dan tinggi badan, tapi antara berat badan dan tinggi badan tidak saling mempengaruhi. Ya, tidak saling mempengaruhi. Bukan tidak ada hubungannya, hubungannya tentu ada, makin tinggi ya tentunya makin berat gitu ya kan, tapi apakah tinggi badan dan berat badan saling mempengaruhi? Maka itu tidak gitu ya. Tapi kalau pertumbuhan itu tentunya mempengaruhi berat badan dan tinggi badan. Nah, itu dia maksudnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah hubungan timbal balik. Nah, hubungan variabel dikatakan bersifat timbal balik jika variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya. Contoh hubungan variabel timbal balik itu adalah variabel rasa percaya diri X mempengaruhi variabel prestasi belajar Y dan sebaliknya. Prestasi belajar juga mempengaruhi rasa percaya diri, ya. Nah, ini timbal balik, saling mempengaruhi dia. Nah, jadi makanya kita bisa bikin gambarnya seperti ini. X mempengaruhi Y, Y juga mempengaruhi X. Jadi saling mempengaruhi. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, sebagai contohnya tadi, variabel rasa percaya diri mempengaruhi prestasi belajar. Prestasi belajar mempengaruhi rasa percaya diri. Tentunya orang yang dengan prestasi belajarnya bagus, rasa percaya dirinya juga bagus. Percaya dirinya bagus juga bisa mempengaruhi besarnya atau nilai dari prestasi belajar. Nah, itu dia. Nah, saya rasa ini aja yang bisa saya jelaskan tentang variabel penelitian. Nah, silakan kerjakan tugasnya, yaitu mencari 3 buah jurnal di bidang pertanian, di mana kalian harus menjelaskan apa variabel penelitiannya sedetail mungkin, sejelas-jelas mungkin, dan jangan lupa tuliskan nama dari jurnal yang kalian ambil dan judul jurnalnya juga dituliskan. Jangan lupa tidak boleh ada yang sama jurnalnya, karena jurnal itu sangat banyak jumlahnya, bisa yang berbahasa Indonesia, bisa yang berbahasa Inggris ya. Dan jurnalnya tidak perlu kalian kirim ke saya, tidak perlu ya. Sekali lagi, jurnal tidak perlu kalian kirim ke saya, cukup kalian tuliskan di kertas 1 lembar ya, kemudian berikan nama jurnalnya, berikan penjelasan tentang variabel penelitiannya, dan jangan lupa juga tuliskan namanya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, jurnal pertama judulnya apa? Ya, judulnya apa? Penulisnya siapa? Nah, penulisnya siapa? Kemudian tulis variabelnya. Variabel penelitiannya apa aja? 1, 2, 3. Jelaskan nih. Jelaskan. Nah, kemudian judul kedua buat lagi seperti hal pertama, judul ketiga buat lagi. Jelaskan sejelas-jelasnya. Dan ini dilarang saling kerjasama ya, dilarang menggunakan judul yang sama ya, judul jurnal yang sama. Jadi bedakan jurnal yang kalian kerjakan. Oke. Terima kasih. Itu saja tugasnya ya. Jangan lupa dikirim sesuai dengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.